Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Mita Wijayanti. Perkenalkan, nama saya Rifki. Saya Didi Prastio. Perkenalkan, nama saya Yonep. Atas nama Joni Pesa Arsen. Di sini kami akan membahas tentang pengukuran kinerja. Bab ini membahas proses menugaskan angka pada fenomena kinerja sektor publik. Menurut definisi, penugasan angka harus mengikuti aturan. Perumusan indikator kinerja dapat dipahami sebagai aturan pengukuran untuk kinerja sektor publik. Pengukuran kinerja dapat dipahami sebagai proses dalam 5 langkah. Ini contohnya. Langkah pertama adalah memprioritaskan upaya pengukuran. Pertanyaan tentang apa yang diukur perlu dijawab. Selanjutnya, indikator harus dipilih. Selanjutnya, data perlu dikumpulkan dan hasilnya perlu dianalisis. Pada akhirnya, temuan perlu dilaporkan. Sepanjang proses kualitas pengukuran merupakan titik perhatian yang penting. Langkah 1 mencapai ukuran prioritasi. Yang pertama, fase dalam proses pengukuran adalah memprioritaskan upaya pilihan pengukuran. Seperti Bakert menjelaskan, penelitian oleh ahli matematika Mandelbrot yang menunjukkan bahwa panjang garis pantai Inggris tak terhingga ketika lebih banyak titik diperkenalkan. Yang selanjutnya menyelidiki konsep kerja. Ada 2 dimensi, yaitu 1 untuk memutuskan apa yang akan diukur atau pemahaman tentang apa yang akan diukur, pengertian dan prosesnya. Yang kedua, setelah pemahaman ada sisi program atau kebijakan diprioritaskan untuk upaya pengukuran. Langkah 2, pemilihan indikator. Yang pertama, langkah kedua berkaitan dengan pemilihan indikator. Setelah memutuskan apa yang akan diukur, seseorang perlu menentukan bagaimana mengukur. Pemilihan indikator sangat tergantung pada keahlian khusus dalam organisasi atau dominan kebijakan. Selanjutnya, indikator yang baik, sensitif terhadap perubahan, misalnya ukuran untuk kepuasan pelanggan, yang bergantung pada pertanyaan ya atau tidak, akan gagal untuk mendaftarkan perbedaan antara seseorang yang hanya puas dan sangat puas. Indikator juga harus didefinisikan secara tepat. Perlu ada pemahaman yang jelas tentang indikator tersebut. Yaitu langkah koleksi data. Yaitu yang pertama, prosedur dan sumber pengumpulan data sangat penting. Setiap metode memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Yang kedua, perbedaan pertama adalah apakah organisasi menggunakan sumber data internal atau eksternal. Data internal diproduksi oleh organisasi itu sendiri, sementara data eksternal dibeli atau diperoleh dari luar. Data internal biasanya murah dan lebih mudah tersedia daripada informasi eksternal. Yang ketiga, namun dalam hubungan agen utama, kepala sekolah atau Miss Departemen mungkin tidak mempercayai informasi yang dihasilkan oleh agen tersebut atau Miss Agen Eksekutif. Oleh karena itu, pihak ketiga dapat diminta untuk mengumpulkan data atau setidaknya mengaudit data yang diberikan oleh agen. Jadi kesimpulannya adalah bab ini itu menjelaskan parameter desain dari proses pengukuran tipikal ideal. Model 5 langkah dimulai dengan keputusan apa yang diukur, yang diikuti oleh identifikasi indikator dan pengumpulan data. Dan langkah keempatnya adalah analisis data. Dan akhirnya informasi kinerja perlu dilaporkan dengan format yang tepat untuk kelompok sasaran yang tepat. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I see you